di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, Engkau layak terima puji sembah kami. Amin. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus,
Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Engkau layak Tuhan, terima segala pujian, sembah kami Tuhan, sebab Kau layak, layak disembah. Yesus Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak diagungkan Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, buat kasih setia-Mu luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Yes, yes Tuhan, haleluya Yesus. Amin, amin Yesus. Ini sembah kami Yesus, ini pengakuan kami Tuhan, ini rasa cinta kami kepada Engkau Tuhan. Yes Tuhan, amin. Yesus, Raja di atas segala
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau yang turun Tuhan. Buat setiap kami melawat, memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami pulang tidak dengan sia-sia. Tapi kami pulang dengan sukacita, dengan kemenangan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita dengan yes Tuhan, sungguh Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kami gak dapat membalas selain puji dan sembah Engkau Yesus. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perkataanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Yes Tuhan, kasih setiamu besar selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Ku tetap cinta Tuhan, ku mau tetap setia Tuhan, sampai akhir hidup setiap kami Tuhan. Kami mau iring Engkau selama-lamanya Yesus. Yes Tuhan. Haleluya Bapa. Yes. Ku tetap cinta, ku tetap
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan Yesus, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Mas setia, Yesus, ku tetap setia, walau topang datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan. Bentar mimbar saya serahkan pada hambanya. Ya Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan hanya bagimu Tuhan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, yang harus kami alami, kami mau tetap setia dalam Engkau. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Banyak hal yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Apa yang ku miliki, ku persembahkan Seluruh hidupku, biar kami tetap cinta Tuhan. ku tetap
Mari sembah Dia pagi hari ini. Dialah yang layak disembah, Dialah yang layak diagungkan pagi hari ini. Tinggikan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan melihat setiap hati kita pagi hari ini. Buka hatimu bagi Tuhan. Dia akan melawan setiap kita pagi hari ini. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan janji kami di hadapan Kau Bapa. Apapun yang terjadi yang harus kami jalani hari-hari ini, apapun persoalan yang mungkin sulit dan berat bagi kami untuk kami menjalaninya, kami mau tetap katakan, kami mau tetap cinta Engkau. Kami mau tetap setia kepadamu. Karena kami menyadari Tuhan, ada banyak hal yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Itulah sesungguhnya menjadi sukacita kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Kau menaburi setiap hati kami dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Dan benih-benih itu boleh bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah-buah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Amin. Luar biasa, kita di dalam Tuhan harus terus luar biasa, amin. Di tengah keadaan apapun juga, pujian tadi mengatakan, aku tetap cinta, aku tetap setia, sampai kapanpun, aku tetap iring Yesus, amin. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari siapkan hati kita pada kesempatan pagi hari ini. Biar hati kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya taburan firman Tuhan itu bertumbuh, tetapi juga berbuah-buah. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 25 di situ dikatakan, salah satu rahasia hidup kita berbahagia adalah ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebatas mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tentunya mau dan ingin berbahagia. Amin. Lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saya berikan judul kebenaran firman Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita membaca judul dari kebenaran firman ini, menjadi serupa dengan Kristus, bukan berarti wajah kita seperti gambar-gambar Tuhan Yesus yang tertempel di dinding-dinding. Bukan berarti tampilan kita harus seperti Yesus. Misalnya Yesus rambutnya panjang, kita harus rambutnya panjang. Yesus ada kumis dan bewoknya, kita harus ada kumis dan bewoknya. Tentunya tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus adalah kita meneladani bagaimana Yesus hidup tak kala dia ada dalam dunia ini. Amin. Kita belajar lebih dalam. Kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-29 bagian A. Satu ayat ini kita baca bersama-sama biar membangkitkan iman kita.
Roma pasal yang ke-28 ayat 29 bagian A saja kita baca. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ada di sini hari ini, itu artinya kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya. Amin. Bukan hanya dipilihnya, kita juga adalah orang-orang yang sudah ditentukannya. Dan ketika kita adalah orang-orang yang dipilih dan ditentukannya, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita nanti mau belajar bagaimana sih serupa dengan Kristus. Kita mau belajar teladan-teladan Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, setiap kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan Tuhan dari semula. Itu artinya apa? Artinya Tuhan punya rencana buat setiap kita. Amin. Oleh sebab itu jangan kita bimbang, jangan kita takut, jangan kita gentar ketika kita menghadapi banyak persoalan hari-hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya pun pastinya punya masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika kita menyadari kita adalah orang yang sudah dipilihnya dan kita sudah ditentukannya dari semula, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Amin. Sakit kita tidak akan menghalangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Persoalan yang kita hadapi tidak akan menghalangi kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat serupa dengan Yesus? Artinya kita harus meneladani bagaimana Yesus hidup saat itu. Dia sebagai manusia ada di dunia ini. Dia hidup bagaimana dia ada. Dia banyak melakukan hal yang luar biasa. Karakternya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Setiap orang percaya adalah murid Yesus. Dan wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita harus hidup juga sebagaimana Yesus ada saat itu. Saya katakan lagi, karakter kita harus mencerminkan Kristus yang ada di dalamnya. Hidup kita harus mencerminkan Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-6, di situ dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia ada di dalam dia, kita ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekarang kita mau koreksi hati kita, kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita sudah seperti Kristus dalam hidup kita? Karakter kita, kehidupan kita, apakah kita sudah seperti Kristus ataukah sebaliknya? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kita belajar bagaimana karakter Yesus, keteladanan Yesus. Ada banyak hal keteladanan yang Yesus berikan ketika ia ada di dalam dunia ini. Kita hanya belajar beberapa poin saja ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, beberapa teladan hidup yang bisa kita teladani dari hidup Yesus. Yang pertama adalah dia dikhianati tetapi tidak membalas. Lukas pasal ke-22 ayat yang ke-61 di situ dikatakan, maka berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus saat itu ada bersama-sama dengan murid-muridnya, ada satu orang murid yang begitu berani, yang begitu radikal. Dia adalah yang bernama Petrus. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mengalami hal yang tidak baik, Petrus ada di situ. Petrus menyaksikan bagaimana Yesus mengalami sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika Petrus menyaksikan semua itu, seorang wanita menghampiri dia. Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan dia?
Apa yang Petrus katakan? Petrus tidak mengakui. Bukan saya ibu. Bukan saya yang selalu bersama dengan dia. Mungkin ibu salah. Ya. Bapak ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Petrus orang yang berani ketika ada banyak hal yang terjadi. Petrus tampil di muka. Tetapi ketika Yesus mengalami siksaan. Petrus tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Bahwa dia selalu bersama-sama dengan dia. Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Tetapi saat Yesus dihianati oleh Petrus, apa yang dilakukan Yesus? Yesus ketika melihat ada Petrus di situ, ketika dia mengalami aniaya, Yesus tidak membuang mukanya ke arah lain, tapi dia pandang Petrus saat itu. Pandangan yang penuh kasih yang diarahkan kepada Petrus saat itu. Bukan pandangan sinis, bukan pandangan marah, bukan pandangan hal-hal yang lain. Mengapa Petrus engkau mengkhianati aku? Bukankah aku selalu bersama-sama dengan engkau? Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi ketika Yesus melihat ada Petrus di situ, dia pandang wajah Petrus. Hal itulah yang menandakan kasih Yesus. Dia tidak marah ketika dia dikhianati oleh seorang murid. Ya, tapi pandangan Yesus kepada Petrus itulah yang meluluhkan hati Petrus. Sehingga dikatakan Alkitab dia pergi dari situ, dia menyesal dan menangis. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal ke-22 ayat 61 di situ dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah bahwa Petrus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi yang Yesus lakukan adalah menegur dengan kasih. Pandangan Yesus yang begitu tajam kepada Petrus. Itulah sesungguhnya kasih Yesus. Dia tidak balas apa yang dilakukan Petrus saat itu. Tapi dia teguh dengan kasih, dengan dia melihat wajahnya Petrus. Itulah mengapa Petrus dia tidak tahan saat itu. Dia pergi dari kerumunan orang banyak saat itu. Dia menyesal dan menangis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada satu orang murid lagi yang mengkhianati Yesus. Siapa dia? Yudas. Yudas yang menjual Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Ketika Yesus mau disalibkan, ketika Yesus mau ditangkap. Tetapi walaupun begitu, Yesus tidak marah kepada Yudas. Di dalam Matius 26 ayat 50, di situ dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada Yudas, hai teman, untuk itukah engkau datang? Yesus tahu Yudas mau mengkhianati dia, tetapi yang Yesus lakukan dia hanya berkata, hai teman, untuk itukah engkau datang? Mungkin untuk sebagian orang, banyak orang ketika dikhianati orang, mengapa engkau berbuat seperti itu? Bukankah aku bersama selalu dengan engkau? Tidak pantas kau berbuat seperti itu dengan gurumu ini. Tapi Yesus tidak mengatakan hal itu. Malah dia sebaliknya dikatakan, hai teman, untuk itukah engkau datang? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita, bukan malah membalasnya. Bahkan saat dia disalibkan, dikatakan Alkitab, ya, ada doa-doa yang luar biasa yang dia naikkan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu? Ya. Bukan hanya dia memaafkan, mengampuni orang-orang yang menyangkal dirinya, yang menjual dirinya, bahkan yang menyalibkan dia. Dia katakan ampuni mereka Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Begitu juga dalam hidup kita. Saat setiap kita dikhianati, kita harus tetap kuat. Kita harus ikuti apa yang sudah Yesus contohkan kepada kita. Kita harus ikuti teladan Yesus. Dikatakan Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi
semua orang. Amin. Jangan kita baru sedikit dikecewain orang. Sikap kita, wah, baru sedikit kita dimarahin orang. Sikap kita, aduh, baru sedikit kita dikecewakan orang. Kita sudah berbuat banyak daripada yang orang lakukan sama kita. Tetapi teladan Yesus luar biasa. Dia dikhianati bukan oleh orang lain, tetapi oleh muridnya sendiri. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak balas, tapi dia balas dengan kasih. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita meneladani karakter Yesus yang seperti ini dalam hidup kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, berkelimpahan tanpa rasa tamak dan sombong. Di dalam Lukas 22 ayat 21, di situ dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ditulis ketika Yesus berpuasa, iblis menghampiri, mencoba Yesus dan menyuruh Yesus menyembahnya dengan menawarkan kemewahan dunia kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak terpengaruh. Yesus tetap kuat dengan apa yang ditawarkan iblis. Di dalam tadi yang kita baca Lukas 12:21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang-orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus yang kaya rela menjadi miskin, ya, supaya kita menjadi kaya. Amin. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, semua yang kita miliki di dunia ini, apalah artinya tak kala kita miskin di hadapan Allah. Ya. Kalau kita punya banyak hal itu baik dan tidak salah. Tetapi alangkah baiknya ketika kita banyak memiliki hal-hal yang luar biasa dalam dunia ini, kita juga menjadi kaya di hadapan Allah. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan buat setiap kita bagi hari ini adalah, apakah masing-masing kita sudah menjadi kaya di hadapan Tuhan? Mengapa? Kadang-kadang kita menunggu diberkati dulu, baru kita mau berbuat banyak hal pada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir biar aku sukses dulu, aku mau bekerja buat Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir aku biar bisnisku lancar dulu. Banyak hal yang aku terima dulu, baru aku bisa mau memberkati Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ingat, 1/10 adalah milik Tuhan. Amin. Selebihnya milik siapa? 1/10 milik Tuhan. Selebihnya milik Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus, saya baca satu ayat ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Dengar baik-baik, dikatakan begini, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, pemilik segala sesuatu yang kita miliki bukan milik kita. Kita ini hanya mengelola dan lakukan itu dengan baik dan jujur. Amin. Kalau Tuhan sudah berkati kita, 1/10 kita kembalikan pada Tuhan. Selebihnya kita kelola dengan baik dan jujur. Amin. Bekerja buat Tuhan terus, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kita harus menyadari apa yang kita miliki ini tiada artinya tanpa Tuhan. Ya, saya menyanyikan satu pujian bagian pertama, pujian ini mengatakan begini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Dengar baik-baik lirik berikutnya ya, perhatikan baik-baik. Sadar bila ku ada, apa dikatakan? Hanya karena anugerah, bukan apa?
Amin. Berarti apa yang kita miliki sadari tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan mau dalam sekejap semuanya bisa. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita diberkati Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bisa melihat banyak orang yang mungkin membutuhkan bantuan. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lakukan itu. Karena kita menyadari apa yang kita miliki semuanya milik Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Hidup kudus di tengah-tengah dunia yang rusak. Dikatakan 1 Petrus 1:15-16 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama di situ dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, dunia semakin hari bukan semakin baik. Dunia semakin hari semakin rusak. Oleh sebab itu kita harus tetap hidup kudus di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Di tengah-tengah keadaan yang membuat kita bimbang. Di tengah-tengah keadaan yang membuat kita khawatir. Di tengah-tengah banyak keadaan yang membuat kita terpengaruh. Tapi Alkitab katakan kita harus tetap hidup kudus di dalamnya. Amin. Alkitab menulis Yesus tinggal di tengah-tengah orang yang berdosa. Tapi Ia tidak berbuat dosa. Yesus pernah berada di tengah-tengah pemungut cukai. Yesus pernah berada di antara perempuan sundal dan orang-orang lain yang berdosa. Tetapi Ia tetap hidup kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita membuka hati sedikit saja untuk iblis, ya, dia akan masuk untuk kita melakukan banyak hal, ya, yang Tuhan tidak ingini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, hari lepas hari ini ada banyak hal yang membuat kita mungkin terpengaruh. Iblis selalu berusaha dan berusaha, tetapi kita harus tetap kuat. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, hidup kudus di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mampu dan bisa melakukannya. Hal yang keempat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kita harus tetap rendah hati di tengah-tengah pujian yang kita terima. Amin. Amsal 18 ayat 12 di situ dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 di situ dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya apa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Yesus tetap rendah hati, bahkan sampai hari kematiannya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kerendahan hati itu harus kita ekspresikan, ya, dengan perbuatan kita. Yesus memberi teladan yang baik, tak kala Dia membasuh kaki murid-muridnya ketika mereka berada dengan murid-muridnya saat itu. Yesus menghampiri murid-muridnya, Dia basuh kaki anak murid-muridnya. Luar biasa kerendahan hati Yesus. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, itu artinya kita pun harus bisa merendahkan hati kita satu dengan yang lain. Jangan kita sombong, jangan kita egois, jangan kita mau menang sendiri, jangan kita menutup mata dengan mungkin kekurangan orang lain, tapi kita mau tetap rendah hati. Ada banyak mungkin yang pujian yang kita terima, oh kamu hebat, kamu luar biasa, kamu banyak berkat, tapi kita tetap harus rendah hati. Amin. Karena kita tahu seperti yang saya katakan poin yang tadi, semua yang kita miliki, yang kita punya hanya karena Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin saat ini ada orang-orang yang menyakiti hati kita, yang membuat kita kecewa berat.
Tetap rendahkan hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Lepaskan pengampunan. Ya. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Salah satu syarat untuk mendapatkan promosi atau peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Amin. Karena promosi yang sejati datangnya hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Bila Tuhan sendiri yang mempromosikan kita, yang melakukan berkat-berkat itu diberikan pada kita, maka tidak ada satupun manusia yang dapat menghalanginya. Satu pujian yang indah yang saya mau nyanyikan buat setiap kita. Bagian satu bait saja. Dikatakan begini. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, dikatakan apa Bapak Ibu? Tiada yang dapat merendahkan. Amin. Ketika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satu orang pun yang dapat merendahkan kita. Ketika Tuhan membuka pintu-pintu berkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup. Amin. Oleh sebab itu, tetap rendah hati. Ya. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, pujian apapun yang kita terima, kita tetap rendah hati. Ya. Bagaimana Pak supaya saya dapat rendah hati dalam hidup ini? Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, dikatakan. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang pada kebenaran. Ya. Lalu dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tidak ada alasan untuk kita katakan aku tidak bisa. Tetapi kita bisa karena Tuhan yang memampukan. Dengan kita belajar, merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, inilah teladan-teladan Tuhan Yesus yang luar biasa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Percayalah bahwa semua yang Allah izinkan dalam hidup kita, tujuannya untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semua itu tidak hanya membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, namun kita juga dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Kita mau meneladani Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita.